Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saskia Hoiruzaki. Saya Safira Rususativa. Saya Ratunela Rahmi. Dan saya Levi Raica. Pada video kali ini kami akan melakukan implementasi untuk vulnerability, threat, dan kontrol mekanisme firewall pada sistem Rocky Linux. Baik, berikut merupakan video implementasinya. Pertama-tama masuk ke user biasa. Lalu ke user root dengan menggunakan perintah su supaya punya hak akses untuk mengatur sistemnya. Lalu di sini ketik kata sandinya. Lalu di sini sudah masuk ke root, lalu selanjutnya ketik perintah IPA. IPA. Nah, di sini terlihat nih outputnya ada 3 interface jaringan. Yang pertama LO. Ini adalah jaringan internal sistem, jadi tidak dipakai untuk koneksi keluar. Kemudian ada ENS224, interface ini aktif, tetapi belum memiliki IP, jadi saat ini belum digunakan. Setelah itu, cek routing dengan perintah IP route. Di sini terlihat default gateway-nya adalah 10.10.80.254 lewat interface ENS 160. Artinya, semua koneksi keluar jaringan atau internet akan lewat jalur ini. Kemudian di sini saya akan melakukan identifikasi port dan service yang aktif menggunakan komen ss-tulnp. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya menunjukkan kita menemukan beberapa layanan penting seperti SMTP, DNS, HTTP, POP3, IMAP, submission, email, dan SSH dalam kondisi listen. Jadi banyaknya port yang terbuka ini membentuk attack surface dan meningkatkan potensi risiko keamanannya. Selanjutnya, di sini saya akan mengecek service yang aktif secara permanen menggunakan perintah sistem CTL list unit file type service grep enable. Nah, di sini terlihat beberapa service penting seperti DNS, web server, mail server, dan SSH berada dalam status enable, artinya akan selalu aktif setiap servernya dinyalakan. Selanjutnya, saya akan menganalisis konfigurasi SSH menggunakan komen cat etc ssh sshd underscore config grep permit root login password authentication. Nah, di sini tuh kita hasilnya menunjukkan root tidak bisa login menggunakan password, tapi login berbasis password masih diizinkan untuk user lain, sehingga masih berpotensi terjadinya serangan brute force. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengecekan daftar user pada sistem menggunakan komen cat strip d f1 etc password. Dari hasilnya di sini nunjukin adanya banyak akun sistem dan user lokal yang dapat menjadi potensi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir, di sini saya melakukan scanning menggunakan nmap dari sisi internalnya dengan komen nmap SSSV dengan port yang kami analisis yaitu 10.10.81. Di sini terlihat hasil scan-nya ini berhasil nampilin port yang terbuka beserta versi service yang berjalannya seperti Postfix, BIND, Nginx, Dovecoin, dan OpenSSH. Di sini tuh informasi ini bisa digunain untuk mencocokkan dengan database vulnerability public. Jadi dari tahap yang tadi itu kita simpulin bahwa server Rocky Linux memiliki beberapa layanan yang aktif yang terbuka ke jaringan dan berjalan secara permanen. Jadi seluruh prosesnya ini masih berada pada tahap identifikasi kerentanannya dan belum mencakup penerapan mitigasi atau pengamanan sistemnya. Untuk pengamanannya akan dijelaskan oleh Ratu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi pada firewall. Di sini saya menggunakan perintah firewall cmd untuk menonaktifkan beberapa layanan jaringan yang tidak digunakan pada server. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan sistem dengan cara mengurangi celah serangan atau attack surface yang dapat diserang oleh attacker. Pertama, di sini saya mengetikkan perintah permanent remove service SMTP. Ini digunakan untuk menutup layanan SMTP yang berjalan pada port TCP25 yang berfungsi untuk agar server ini tidak dapat digunakan sebagai mail relay sehingga dapat mencegah penyalahgunaan untuk pengiriman spam. Selanjutnya, di sini saya juga mengetikkan komen yaitu remove service POP3 dan remove service IMAP. Di sini berfungsi untuk menutup layanan pengambilan email
yaitu POP3 pada port TCP 110 dan IMAP pada port TCP 143. Kedua layanan ini ditutup karena tidak digunakan dan berpotensi menjadi celah keamanan serangan berupa brute force atau pencurian kredensial. Selanjutnya di sini saya juga mengetikkan komen untuk remove service submission, yaitu untuk menonaktifkan layanan mail submission pada port TCP 587. Port ini biasanya digunakan untuk pengiriman email oleh klien, tetapi karena server ini tidak difungsikan sebagai mail server, maka port ini ditutup untuk mencegah adanya penyalahgunaan. Dan yang terakhir di sini diketikkan komen untuk remove service DNS. Ini digunakan untuk menutup layanan DNS pada port TCP dan UDP 53. Ini dilakukan untuk mencegah server menjadi DNS resolver terbuka yang dapat dimanfaatkan dalam serangan seperti DNS amplification attack. Nah, setelah mengetikkan semua komen untuk menutup port-port yang akan menjadi celah keamanan tadi, terakhir diketikkan perintah firewall cmd reload. Ini digunakan agar semua konfigurasi firewall yang telah dibuat tadi diterapkan secara permanen agar perubahan tersebut aktif dan berjalan pada sistem. Dengan konfigurasi ini, hanya layanan yang benar-benar dibutuhkan saja yang akan diizinkan untuk diakses, sehingga keamanan server menjadi lebih terkontrol. Baik, pada bagian ini dilakukan verifikasi hasil kontrol untuk memastikan bahwa firewall telah dikonfigurasikan dengan baik. Pengujian ini dilakukan dari main OS Windows sebagai sisi attacker. Baik, sebelumnya tools NMAP telah diinstal. Selanjutnya saya masuk ke folder instalasi NMAP pada main OS. Melalui address ini, di File Explorer, path folder yang diubah menjadi cmd, sehingga command prompt terbuka langsung pada direktori NMAP. Nah, di situ setelah command prompt terbuka, saya menjalankan perintah NMAP untuk melakukan scanning ke alamat IP server. Nah, di sini NMAP min PN 10.10.81. Nah, scan ini bertujuan untuk menguji apakah server memberikan respon terhadap aksesnya dari pihak yang tidak berwenang. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, tidak ditemukan port yang terbuka atau respon dari server yang ditunjukkan dengan hasil 0. Nah, di sini nih hasil tersebut menunjukkan bahwa firewall berhasil memblokir proses scanning. Dengan demikian, layanan pada server tidak dapat terdeteksi dari perangkat attacker. Sekian penjelasan serta implementasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.